Ya. Oh ya, Biar Bang Bang Jibril. Jibril sampaikan dulu lah, maksudnya yang Jadi Bang gini, Jibril sampaikan apa? saya setuju nama Allah udah ada sebelum Islam. Setuju. Justru itu klaim kita, justru itu klaim yang ada di Al-Quran. Setuju. Tapi itu nggak pernah disebut dewa. Dan literatur yang ditunjuk-tunjuk sama si Aldo ini, itu Tuhan. Allah is a God of the sky and dispenser of rain. Di situ dijelaskan Allah itu nama Tuhan. Allah itu Tuhan yang menurunkan hujan. Di literaturnya, Bang, di literaturnya itu dia mengartikan ini kok salah gitu loh. Dia memang menggeser maknanya. Saya nggak ada masalah kalau memang literaturnya tulisannya gods, Bang. Paham nggak, Bang? Ya. Kalau literaturnya bilang tuh Allah itu dewa sebelum Islam, saya nggak ada masalah. Saya malah belajar. Oh, mereka bilang ini. Karena saya orang yang belajar juga, Bang. Jadi begitu dia bilang, oh nama Tuhan Allah ini dari sini, saya mau buka bukunya. Begitu saya buka bukunya, ini nggak disebutin dewa-dewa, ini disebutin Tuhan. Kenapa dia menarasikan Allah itu nama dewa gitu loh? Di situ sih, Bang. Di situ lebih ke framingnya, lebih ke pembelokan maknanya. Oh, oke. Saya paham. Allah nama dewa, ada yang mengklaim seperti itu, nggak ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah. Tulisannya mana? Saya mau tahu. Gitu, Bang. Ya. Berarti sebagai untuk diskusi untuk teman-teman yang nonton juga, Bang Jibril bisa membedakan antara terjemahannya, konteks terjemahan, konteks bahasa ya. Bentar, Ikhwan Pillah yang di bawah bantu tap layar ya biar kuat komalnya. Bantu tap lanjut Pak Peter. Maaf. Yang membedakan antara Tuhan dan dewa. Berarti dari perspektif Kang Jibril ini, kalau kita menggunakan kata dewa, itu meaningnya itu lebih kurang bagus lah untuk konteks religius. Saya nerima, Bang, karena di literatur Islam juga menjelaskan bahwa sebelum Nabi Muhammad turun, sebelum Nabi Muhammad ditunjuk menjadi Rasulullah, jadi di antara Nabi Ibrahim ke Ismail kan di Arab. Sebelum Nabi Muhammad ditunjuk, ajaran-ajaran Nabi Ismail ini dibelokkan dengan pagan-pagan Quraisy. Mereka meletakkan nama-nama di bawah Allah. Abang paham nggak? Jadi mereka tetap menuhankan Tuhan, tapi Tuhan ini punya anak 3. Nah itu dewa-dewanya, nggak ada masalah. Kita juga nggak ada masalah. Kita udah tahu itu, literatur itu kita udah tahu. Nabi Muhammad datang untuk meluruskan itu. Nggak ada Tuhan, Allah itu nggak punya anak dan seterusnya. Diluruskan itu, Bang. Jadi kalau mau menamakan anak-anak Allah yang waktu itu disebut pagan Quraisy itu dewa, nggak ada masalah. Tapi pagan Quraisynya aja, Bang, di literaturnya mengatakan bahwa Allah itu Tuhan, anak-anaknya ini yang dewa gitu loh. Nah, tapi kalau tiba-tiba ada yang bilang, oh enggak, Allah itu juga dewa. Oke, mana berhalanya? Mana berhala Allah? Nggak pernah ada, Bang. Ya. Saya sepakat sih, artinya gini, memang bahasa Indonesia bagi saya ya agak rancu dalam kita menggunakan antara dewa sama Tuhan. Ini persoalan diksi bahasa yang mungkin tidak menyenangkan bagi yang lain. Itu saya sepakat sih, Kang Aldo punya perspektif seperti itu. Tapi kalau kita mengacu kepada misal bahasa yang lebih singular dalam hal itu, misalnya tidak mempunyai dual meaning, misalnya bahasa Inggris lah, kita menggunakan God dan gods itu. Sementara di sana memang sebelum pra-Islam itu sudah mengatakan bahwa Allah itu sudah ada dan dia itu dilihat sebagai supreme God, supreme God di antara dewa-dewa yang lain. Jadi memang tetap mengacu kepada yang paling tinggi. Ya, gini bang. Bedanya Tuhan sama dewa-dewa, Bang. Ini dalam bahasa Indonesia ya. Tuhan itu satu, Bang. Kalau Tuhannya banyak namanya dewa. Nah, sekarang kita coba ya. Contoh ya. Kalau saya punyanya Tuhan. Nah, sekarang kita coba. Abang punya Tuhan atau dewa? Sekarang saya tanya sama Bang Komodo. Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak?
nggak menciptakan kejahatan kan? Berarti abang nggak punya Tuhan, abang punya dewa-dewa. Karena ada kuasa di luar Tuhan abang yang menciptakan kejahatan. Berarti Tuhan abang nggak maha kuasa, berarti abang dewa-dewa. Kalau saya bang sama ini dengan Bani Israel, kami ini monoteis bang. Tuhan kami menciptakan segalanya, baik, buruk, kanan, kiri, atas, bawah, semua dia yang nyiptain. Surga, neraka, dia semua dia yang nyiptain. Monoteis. Tapi kalau Tuhan abang itu bukan Tuhan, karena ada Tuhan lain menciptakan kejahatan. Itu dewa-dewa bang. Oke, berarti Bang Jibril menarik sini statementnya Bang Jibril. Apakah ini, saya suka Bang Jibril berpikir pluralis dan liberal dalam mendefinisikan atau atribut Allah. Apakah Bang Jibril sepakat dengan teman-teman Muslim kalau mengatakan bahwa Allah juga menciptakan kejahatan? Iya, dengan beliau menciptakan. Enggak dong, dengan beliau menciptakan sebentar. Dengan beliau menciptakan free will, itu konsekuensinya beliau menciptakan kebaikan dan kejahatan, Bang. Dengan beliau menciptakan free will, beliau kan maha tahu, Bang. Justru yang aneh itu kalau Tuhan nggak tahu nanti setan akan berkhianat, akan jadi jahat, akan jadi iblis. Berarti Tuhannya nggak maha tahu. Tuhan saya maha tahu. Dengan beliau menciptakan free will, dia tahu akan ada kebaikan, akan ada kejahatan. Dan semua Muslim di sini setuju. Coba ada Muslim yang nggak setuju nggak dengan saya? Ini pemahaman Islam loh. Sepakat tuh min indillah fama lihaula il qaumi la yakadun yafqahuna haditha ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi hasiba wa kafa billahi syahida. Benar. Nah itu ayat Quran. Gak paham artinya. Iya, jadi kullu min indillah. Semua itu atas dasar kehendak Allah, Pak. Atas dasar kehendak Allah, sehingga di dalam rukun iman yang terakhir kita harus beriman terhadap qada qadar, ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah, khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruk itu datangnya dari Allah. Cuman secara manusia kita dilarang untuk suudzon sama Allah. Karena apa? Karena kita diberikan akal untuk memilih. Berarti ketika datang kebaikan, maka itu kembalikan kepada Allah. Tetapi ketika datang keburukan, tetapi itu atas dasar pilihan akal kita. Dan nanti Allah membisakkan kita terhadap pilihan yang telah dipilih oleh akal kita. Contoh, Pak Peter sudah tahu baik dan buruk. Ternyata akal Pak Peter memilih buruk gitu. Padahal udah tahu itu buruk dan ini baik, tapi akalnya malah memilih keburukan. Ya Allah mengikuti terhadap pilihan Pak Peter karena Allah sudah memberikan akal kepada manusia untuk membedakan mana yang benar, mana yang buruk. Nah, di sanalah ada yang namanya pahala dan ada yang namanya dosa. Nah, itu Islam seperti itu, Pak Peter. Jadi Allah mengikuti pilihan kita karena kita sebagai manusia itu diberikan akal untuk memilih, untuk membedakan mana yang benar dan yang tidak benar, yang baik dan yang buruk. Begitu, Pak Peter. Wallahu a'lam. Lanjut, Bang Najibrin. Oke, saya sepakat lah Buya soal pilihan, soal free will. Oke, yang saya kurang sepakatnya artinya begini, soal esensi dari Allah yang disampaikan oleh Pak Jibril tadi. Nah, apakah ini memang sesuatu yang, atau berikan contoh aja dah. Coba Pak Jibril kasih saya contoh. Oke. Kejahatan yang Allah telah buat di dunia. Ini saya beri contoh biar Bapak paham juga ya. Ini bukan contoh, Pak. Ini ayat aja nih, Pak. Ini Bang Komodo. Namanya tadi disebut nama siapa tadi? Bang Peter ya? Peter. Oh, Bang Peter. Ini Bang Peter. Kalau abang menolak Tuhan menciptakan kejahatan. Ini Bang. Kafir-kafir Di Yesaya 45 nomor 7. Di sini disebutkan I form the light and create darkness. I make peace and create evil. Ini arti create evil nih apa artinya? Saya translate ya. Menciptakan kejahatan. Jadi di Yesaya 45 nomor 7, Tuhannya Nabi Yesaya ini menciptakan kejahatan.
Ini Tuhan monoteis. Dia menciptakan terang, dia menciptakan kegelapan, dia menciptakan kedamaian, dia menciptakan kejahatan. Aku yang menciptakan semua ini. Ini Tuhan monoteis. Tuhannya perjanjian lama monoteis, menciptakan kejahatan juga. Tiba-tiba perjanjian baru Tuhannya baik doang, nggak menciptakan kejahatan. Bingung nggak tuh? Bingung nggak tuh? Enggak, itu kalau kata Uni Rifa, itu Tuhan tobat setelah dibaptis, Bang. Nah, kalau ditanya contoh Tuhan menciptakan kejahatan dengan adanya kemiskinan, ada yang namanya kekayaan. Kalau nggak ada yang miskin, kalau nggak ada yang jahat, kaya itu nggak ada, Bang. Baik itu nggak ada. Sepakat. Kita nggak bisa tahu warna hitam kalau nggak ada warna putih itu. Parameter kebaikan itu justru kejahatan gitu loh. Kalau nggak ada kejahatan, baik semua, ya baik itu nggak ada. Gitu loh, Bang Peter. Nggak ada yang disebut kulit hitam kalau nggak ada kulit putih gitu. Ini Pak Jibril, sebagai manusia insan yang beriman, kita meyakini siapapun itu sebenarnya itu harus meyakini bahwa misalnya Bang Jibril nih, saya yakin Pak Jibril pahamlah bahwa di dalam kitab suci apapun itu, mau kitab suci siapa punya yang beragama, tentu mempunyai sebuah aspek yang namanya itu di mana ayat-ayat di sana itu mempunyai aspek antropomorfik. Oke. Nah, dari di sana Bang Jibril menyampaikan ayat itu, oke, secara eksplisit itu menyampaikan seperti itu. Tapi apakah kita sebagai insan yang beriman menginterpretasi itu sebagai bahwa Tuhan itulah pencipta kejahatan? Nah, pertanyaan saya, berikan contoh kejahatan yang Tuhan telah buat atau Allah sudah buat. Oke, Kenapa? ini abang belum paham berarti. Sekarang Bang, saya dikasih pisau. Yang menciptakan pisau itu Allah. Yang menciptakan saya itu Allah. Yang ngasih akal saya Allah. Tapi dengan pisau itu saya bisa potong hewan, habis itu saya bagikan makanan daging-daging ke sekitar kita. Itu kebaikan. Tapi dengan pisau yang sama, dengan ciptaan yang sama, saya bisa merampok orang. Tapi dua-duanya kelakuan penciptaannya kan, dengan beliau memberikan saya free will, berarti beliau secara tidak langsung menciptakan kejahatan kan, Bang? Disitulah kenapa manusia jadi makhluk yang paling baik, yang paling sempurna. Kenapa? Karena kita ada otak. Walaupun kita bisa melakukan hal yang buruk, kita tetap milih jalan Allah, tetap milih jalan yang baik, tetap melakukan hal yang baik. Karena itu Al-Quran diturunin biar kita tahu yang mana yang buruk, yang mana yang baik. Oke lah, itu saya bisa pahami, Kang Jibril bisa pahami. Takutnya ada teman-teman yang mendengar yang mempunyai persepsi yang agak tidak sepakat yang kita mempunyai interpretasi berbeda terhadap. Oh enggak, kalau Muslim berakal, Bang. Kita tahu yang namanya free will, yang namanya Tuhan kita satu, Bang, monoteis. Nah itu yang aneh, yang saya sampai aneh nih. Abang mengaku monoteis, mengaku Tuhannya satu, tapi maha pencipta. Tapi tiba-tiba ada ciptaan lain gitu loh. Itu kan berarti nggak monoteis, Bang. Jangan lari ke sana dulu. Kenapa? Kenapa? Hakikat Allah itu kan baik ya. Baik. Nah, kok di saat yang sama Allah itu juga penjahat. Orang yang melakukan kejahatan, menciptakan kejahatan adalah penjahat. Manusianya dong yang jahat, Bang. Kita diberikan free will, dan kita dikasih tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Kamu mau ikut Tuhan seperti arahan baiknya atau mau ngikut ciptaan lain, nyembah makhluk?
melakukan hal-hal buruk, Izin mau ikut sedikit. iblis gitu loh. Tuhan umat muslim itu maha kuasa, Pak Peter. Sehingga semuanya itu diatur, diurus oleh Tuhan. Semua ciptaannya Allah mengaturnya, mengurusnya. Meskipun dikatakan di dalam sebuah hadis, ketika ada batang pohon yang jatuh dari pohonnya atau daun yang sudah kering yang jatuh dari pohonnya, itu tidak lepas dari aturan Allah. Jadi semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, karena Allah sudah titipkan akal kepadanya, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka disinilah free will daripada akal itu untuk memilih. Maka Al-Quran sudah mengabarkan lewat Nabi Muhammad mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga akal kita nanti milih. Kalau melakukan yang baik dapat pahala, kalau melakukan yang buruk dapat dosa. Sehingga di sanalah umat muslim ketika berdosa wajib bertaubat, meminta ampun kepada Allah, menyadari di atas semua kesalahannya, dan niat sungguh-sungguh tidak akan kembali kepada dosa tersebut. Nah ini jadi di muslim itu sangat logik gitu, kita yang melakukan, kita yang bertobat. Tetapi ketika berbicara tentang konsep kekristenan, itu semuanya di luar akal manusia, Pak Peter. Nah maka di kekristenan sendiri iblis tidak diciptakan. Intinya Tuhannya Kristen ini tidak maha kuasa lah, hanya klaim semata. Faktanya ketika Kristen-Kristen bernarasi itu ya menunjukkan ketidakmahakuasaan Tuhan Kristen. Bahkan ketika Nah, makan bernarasi tuh, Tuhannya kata-kata terlahir, Buya, Ya. makan. ketika Tuhannya dilahirkan keluar dari Bunda Maria, justru mana maha kuasanya Tuhan ini kan gitu, Pak Peter. Lanjut Bang Jibril, lanjut. Iya, maksudnya betul yang Ustadz Abuya bilang. Abang barusan menjelaskan bahwa Tuhan Abang nggak maha kuasa, nggak maha pencipta, Bang. Karena begitu ditanya Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Enggak. Berarti nggak maha pencipta dong? Oke, saya mau terangkan ya. Pertanyaannya gini, Kang Jibril, apakah dalam konsep Islam memang mengatakan bahwa Allah itu merupakan sumber kejahatan dan menciptakan kejahatan dalam Islam, loh, dalam ajaran Islam? Dalam Nah, Islam Allah misalnya- menciptakan yang oke. Udah belum? Oke, Maaf. coba dulu ya. Dalam Oke, sama Islam dengan- Allah Misalnya- menciptakan yang namanya free will. Dengan adanya free will, konsekuensi logis dengan Allah memberikan kita free will, itu ada namanya kebaikan dan keburukan. Dan Allah menjelaskan itu. Nah, Allah mengarahkan kita terhadap kebaikan. Nggak ada satupun perintah Allah yang mengarah kepada kejahatan. Meskipun beliau menciptakannya secara tidak langsung, tapi Allah selalu mengarahkan kita ke kebaikan. Kenapa? Karena Allah bilang juga di ayat Al-Qur'annya bahwa nanti semua akan berbalik kepada kamu. Dengan free will ini semua akan berbalik kepada kamu. Kalau kamu melakukan banyak kejahatan atau kejahatan, nanti akan berbalik ke kamu. Kamu yang akan menuainya. Kalau kamu melakukan hal yang baik dan banyak hal baik, itu akan berbalik ke kamu sendiri. Ini semua tingkah kamu sendiri gitu loh. Gitu Oke. loh. Mungkin gini Kang Jibril ya, kita memisahkan antara manusia yang merupakan ciptaan Tuhan dulu, yang kalau free will itu kan bagian dari atribut manusia ya, bagian dari manusia. Tapi kita masih berbicara tentang atribut Tuhan, Tuhan itu sendiri, bukan masuk ke manusia. Kalau soal kejahatan di dunia itu kan sudah free will. Udah free will. Kita Bang memilih Jibril izin ya, saya di perjalanan dulu, lanjut saya monitor. Siap, kok. siap, Lanjut. siap. Oke, ya. Misalnya gini kan Jibril, apa pandangan Kristenan soal kejahatan lah di dunia ini? Apa sumber kejahatan itu? Misalnya dalam ajaran kekristenan, tidak tahu apakah dalam ini memang sebuah ajaran yang sama apa enggak ya? Nanti kan Jibril sampaikan ke saya nanti ya. Misal dalam Kristen ya, jadi kejahatan itu tidak origin atau tidak pada hakikat Tuhan. Nah, terus gimana kita menjelaskan kejahatan itu? Kejahatan itu adalah itu kan sumbernya dari Lucifer. Yang, Nah, itu pagan, Bang. Itu pagan. Itu pagan, Bang. Jadi kalau Abang pilih dewa Zeus, nanti ada Poseidon. Abang pilih Brahmana, nanti ada Siwa.
Nanti, nah itu pagannya bang. Kalau di Samawi bang, ajaran yang monoteis, Tuhan itu pencipta segalanya bang. Segalanya. Ini saya mau jelasin ini gimana? Segalanya bang. Kalau Lucifer itu bisa menciptakan juga, berarti Tuhan abang nggak maha pencipta gitu loh. Definisi maha pencipta itu apa sih bang? Kan menciptakan segalanya. Begini, kita mesti bedakan dengan menciptakan dengan hubungan sebab akibatnya. Nah, akibat dari kejatuhan dari Lucifer, pilihannya sendiri untuk melawan Tuhan, itu merupakan akar dari sebuah kejahatan. Nah berarti Tuhan abang nggak maha tahu juga. Masa nggak tahu Lucifer akan nggak nurut? Udah nggak maha pencipta, nggak maha tahu. Ini makin kepagan-paganan ini abang. Semakin abang menjelaskan semakin pagan ini kayaknya. Nah, kan kita mesti kembali ke pilihan tadi, bahwa dalam manusia Tuhan sudah menganugerahkan, mau malaikat itu sudah dianugerahi oleh sebuah kebebasan, fakulti yang kita dianugerahi Tuhan. Itu. Maka pilihannya itu ya, pilihan ini. Silakan Alfi. Hubungan sama paganisme gimana Kang Jibril? Tuh sama. Nah, tunggu bentar. Dia nanya soal pagan. Bentar, Vi. Paganisme itu, Bang. Paganisme itu ajaran dewa-dewa di mana nggak ada Tuhan yang maha satu, yang maha esa, yang maha kuasa, maha pencipta. Seperti dewa Zeus, itu dia ada namanya Hades, sepupunya. Dia itu yang jahat. Jadi kalau abang nyembah Zeus, nanti abang menghindari Hades. Dan abang bisa mengikuti Hades juga menghindari Zeus. Itu dewa-dewa seperti itu. Semua dewa-dewa seperti itu. Dari Zoroaster, Mitra, dan seterusnya. Itu ajaran dewa-dewa. Nggak ada maha penciptanya bang. Nggak ada Tuhan yang satu maha tinggi pencipta segalanya. Nggak ada di mereka. Dan abang juga mesti sepertinya abang ini nih miss yang namanya diksi menciptakan dan membuat. Abang paham nggak bedanya menciptakan dan membuat? Paham lah. Terus lanjut aja Kang. Menciptakan itu dari yang nggak ada menjadi ada. Membuat itu membuat dari bahan baku menjadi ada. Iblis. Seperti saya membuat rumah dari bahan bakunya semen, batu dan seterusnya. Sampai sekarang masih Tapi terkutuk. kalau cipta itu hanya hak Allah. Nah nanti tiba-tiba ada yang orang botol bilang, oh berarti menciptakan lagu itu penciptakan. Enggak, itu pergeseran makna. Tapi itu bedanya menciptakan dan membuat. Kalau kita itu pelaku kejahatan. Tapi yang menciptakan kita siapa? Pasti sedang terkutuk. Kalau si Muhammad yang Jadi secara langsung, secara tidak langsung Allah menciptakan kejahatan. Datanya. Tapi beliau memberikan kita kesempatan untuk melakukan kebaikan. Yesus adalah seorang terkutuk. Ya, Di situ oke, jatuhnya free will, Bang. Alam terkutuk. Ya, terima kasih, Bang. Nanti susah cari ambulan, uang misinya nggak cukup. Sabar dulu ya. Itu sebuah pandangan yang agak rancu ya. Dualisme dalam hakikat Allah. Oh enggak bang, justru dualisme itu abang percaya ada ciptaan lain. Gini maksudnya, itu bagi saya itu sebuah pandangan di mana kita menempatkan Tuhan dalam posisi dualisme, dalam esensinya di mana kejahatan dan yang baik. Nggak bisa gitu dong, Itu nggak bisa disebut dualisme dong. Dualisme itu ada pihak lain bang. Oke, apakah bisa Tuhan dibilang dualisme karena beliau menciptakan kanan, makanya ada kiri? Kalau dua-duanya hadir, otomatis itu dualisme, Kang Jibril. Masa karena Tuhan bilang ada kanan, gimana saya cara tahu kalau ada kanan, kalau nggak ada kiri bang? Bukan soal ada ketika dua hal itu eksis bersamaan, itu dualisme. Oh, enggak gitu definisinya. Dualisme itu adalah paham. Ya, dualisme itu adalah paham yang menyatakan bahwa alam semesta terdiri dari dua substansi yang berbeda dan bertolak belakang. Nah, Tuhan lu ciptain kebaikan, Lucifer ciptain kejahatan, itu dualisme. Nah, itu dualisme. Jadi kuasanya ada dua gitu loh, bukan satu. Dualisme itu kuasanya dua, nggak satu. Coba.
Ini Tuhan udah berkomposisi nih, Bapa Putra Roh Kudus udah 3 dalam 1. Oke lah, itu doktrin kalian. Tapi yang disebut sebagai dualisme itu adalah paham yang menyatakan bahwa alam semesta ini terdiri dari 2 substansi yang berbeda dan bertolak belakang. Nah, ini sumbernya itu ya sumber atau apa ya, dari bahasa filsafat emanasi ya. Sumber atau emanasi itu berbeda objek. Nah, kalau kita main ke diksi kausalitas tuh atau prima causa, sebab akibat. Nah, coba tadi Anda katakan bahwa malaikat Lucifer itu ya, itu menciptakan kejahatan. Dia adalah malaikat yang membangkang. Nah, Tuhan Anda tahu nggak bahwa Lucifer itu akan membangkang, Bang? Nggak tahu, Alfi. Coba. Nah, selesaikan dulu, lanjutin. Enggak, direspon aja. Itu Hashem atau yang Anda bilang itu Yesus yang nuzul, firmannya apa? Bapa Yesus yang di sorga dan Yesus itu adalah firmannya. Itu tahu nggak bahwa Lucifer itu akan membangkang dan menjadi pencipta kejahatan? Tahu nggak? Jangan lari dari dualisme dulu. Oke, menurut Anda dualisme itu apa? Biar saya jelasin dualisme itu apa. Tadi kan substansinya apa? Dua substansi yang berbeda yang berlawanan. Ya, nih, ini Pak. Ini saya jelasin. Ini ada literatur ini Pak. Ini dari Oxford ya. Kepada Allah. Ini saya jelasin nih Pak, dualisme. Ketika kebaikan distribusikan kepada Allah, itu satu. Berarti dalam dirinya Allah itu dualisme. Ini saya jelasin nih Pak, dualisme itu apa? Ini jelas banget nih Pak. Kalau Bapak tulis dualism, define. Artinya definisi dualism. Nah, menurut filosofi, nah nih, saya translate ya. Doktrin agama bahwa alam semesta mengandung kekuatan baik dan jahat yang bertentangan, terutama dipandang sebagai sesuatu yang seimbang. Nah, ini dualism. Jadi Tuhan Bapa bisa menciptakan kebaikan, Tuhan yang lain menciptakan kejahatan. Itu dualism, Pak. Terus yang atasnya, yang Mana? Teori of sistem ini. Ini sistem. Dibacakan Teori dan sistem pemikiran menganggap domain realitas dalam 2 prinsip independen, terutama pikiran dan materi. Ini ada materinya, bukan soal teologi. Ini yang soal teologi, soal agama, religion, doktrin. Nah, ini. Nih ya, saya baca lagi ya, biar paham. Doktrin agama bahwa alam semesta mengandung kekuatan baik dan jahat yang bertentangan, terutama dipandang sebagai sesuatu yang seimbang. Nah, Tuhan Abang bikin kebaikan, abis itu nanti ada Tuhan lain, Lucifer, yang menciptakan juga. Jadi seimbang gitu loh, sama-sama pencipta. Paham nggak Bang? Seimbang itu dualism gitu loh. Kalau saya kan monoteis, Tuhan saya di atas dua-duanya gitu loh. Seimbang. Sama di atas dua-duanya. Gini, Bang Bang Komodo. Ketika baik dan buruk ada eksis di suatu platform, apakah itu bukan sebuah yang kontradiktif? Maksudnya? Ada dalam satu platform, yaitu free will namanya, yang dari tadi kita bahas. Itu free will abangku. Oke, berarti Tuhan itu ya dia sebagai makhluk yang jahat, dia juga sebagai makhluk yang baik. Enggak dong. Di mana Tuhan saya menyuruh saya melakukan kejahatan? Dari mana? Hah? Artinya gini, saya bangga lah teman-teman, misal khusus ke Bang Jibril lah. Kalau yang lain mungkin saya belum paham. Semoga kalau memang ini sebagai pandangan yang lumrah dalam pemikiran Islam bahwa Tuhan juga merupakan pencipta kejahatan. Ini monoteis Bang. Ini monoteis. Abang mau tanya agama monoteis manapun, Yahudi itu seperti ini. Tapi kalau abang nanya Buddha, kalau Buddha kan pagan tuh. Nah, nanti ada lawannya Buddha Bang. Ada yang monyet-monyet itu yang ngancur-ngancurin bumi itu. Ada dewa lain itu. Nah, kalau yang pagan memang ada dualisme seperti itu gitu loh. Ada pencipta kejahatan. Kalau kami penciptanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang gini, itu kan dari coba
dari perspektif Islamnya Kang Jibril, di mana di dalam Al-Quran atau di manalah mungkin ya Al-Quran lebih yang supreme ya, untuk memvalidasi pernyataan dari Kang Jibril. Tadi Ustadz Abuya udah jelaskan. Enggak, memang itu ada dalam Al-Quran atau gimana? Bahwa disebutkan secara eksplisit bahwa Tuhan juga pencipta kejahatan. Dengan dia menciptakan free will. Dengan dia nih, aduh, sekarang abang belum paham nih kayaknya. Tuhan abang menciptakan free will nggak? Iya, dia menciptakan free will ya. Hah, dengan Ya, konsekuensi logisnya dengan dia menciptakan free will ada baik ada? Itu kan Kok nggak mau jawab sih? sebenarnya gini. Enggak. Dengan dia menciptakan free will, berarti ada baik ada? Free will juga otomatis pilihan. Itu sebuah pilihan bebas kita kan. Sebuah pilihan. Iya, berarti ada baik ada? Di depan kita, di depan mata kita itu kita mempunyai standar moral yang baik dan buruk. Nah, itu sebuah standar. Nah, yang saya kurang setuju sebenarnya di sini ke atribusi hakikat Allah itu sendiri, bukan keciptaannya dulu. Nah itu abang udah terbiasa dengan pagan, dengan ada Lucifer yang jahat. Lucifer itu juga pencipta kejahatan. Padahal Lucifer itu di Islam ya, Lucifer atau iblis, dia cuma jin yang membangkang, yang sombong. Dia nggak bisa iblis itu nggak menciptakan apa-apa bang. Iblis itu nggak bisa iblis itu nurut sama Allah. Iblis itu di bawahnya Allah. Iblis itu dikasih izin sama Allah untuk mengganggu kita. Beliau itu pembuat, pelaku, bukan pencipta. Oh, berarti Tuhan mengizinkan setan untuk mengganggu manusia. Iya. Tapi Tuhan yang menciptakan semuanya. Gimana tuh jelasinnya lagi tuh? Berat ya bang ya? Berat ya, pindah dari pagan ke monoteis berat ya bang ya? Kalau saya begini, tanpa agama pun ya, tanpa penjelasan kitab suci, tetap kita sebagai makhluk yang berpikir, Bang Glenn, Bang Glenn. itu tidak mungkin menyatukan sesuatu ya atribut sesuatu yang maha tinggi, yang maha ya, semua yang maha, walaupun dia maha, tetapi dia bukan sumber. Dia bukan sumber. Dia bukan sumber kejahatan. Ketika kita sudah mengatribusikan bahwa kejahatan itu bersumber dari Tuhan, ya itu sudah sesuatu yang oke, saya nggak tahu. Tanpa agama pun orang ateis pun bisa menjelaskan hal itu. Oh Yang enggak bang, berpikir liberal enggak untuk bang, mengatakan enggak, saya nggak setuju di situ. atribusi. Ya bagi itu aja sih Kang Jibril. Bagi saya maksudnya saya kurang setuju dengan Kang Jibril yang mengatribusikan bahwa dalam diri Allah itu adalah merupakan sumber kejahatan juga. Itu. Artinya Itu Alfi mau nunjukin ayat itu. Itu Alfi mau nunjukin sebuah ayat itu. Alfi silakan. ayat apa ini? Jelaskanlah si Pak Alfi. Biar yang lain nyimak. Oke. Lanjut ke Alfi. Jaringanku merah nih, Bang Jip, masuk Bang Jip. Sama, gue juga merah ini. Kang Jibril merah juga tuh. Nah, Udah aman. Bang. oke, kayaknya udah bagus nih, Bang. Kalau berbicara soal dalil yang meminta, nih aku berikan. Jadi kami itu dapat panduan pada surah As-Saffat, surah ke-37 ayat ke-96. Di sini tuh Allah menjelaskan, Bang. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat atau apa yang kamu kerjakan. Kami ada dalilnya, Bang. Nih kalau Abang minta tadi Al-Qur'an. Bang, Gimana tadi? aku Allah pengen tahu menciptakan? sih. Coba Allah yang menciptakan apa sih itu? Allah lah yang menciptakan. Allah. Menciptakan kamu Wow. Ya. dan apa yang kamu perbuat. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat.
atau yang apa yang kamu kerjakan. Nah, sekarang gini, Bang. Aku pengen tahu menurut pandangan Abang nih. Ini apa sih bedanya, Bang, gitu? Kayak lihat di dalam prakaian 2 ini merah dapatnya. Dengar. Hmm. Di Perkais Apostolon pasal 2 atau Kisah Para Pewarta pasal 2 butir ke-32, toiton ton ison ya anestisen hoteos. Nah, di sini kan ada kata hoteos, opantes humeis esmen ya martires nih. Nah, di sini kata teosnya itu padanan daripada deus, Bang. Nah, kita sama-sama tahu bahwa Theos dan Deus ini adalah gelar. Begini, Bang, kalau Abang tadi menyatakan bahwa kejahatan itu ada lagi yang menciptakan atau ada lagi sumbernya. Ini kita kalau lihat di Hellenica Word ya, itu ada Ho Hades, Theos, To, Katokosmo atau Hades ya, Theos di sini dewa dunia bawah tuh, To Katokosmo atau yang kita kalau kita latinkan itu jelas sekali, Bang, bahwa dia itu akan menjadi Deus tuh. Apa bedanya, Bang? Tuhannya Abang yang membangkitkan Yesus nih, Kisah Para Pewarta 2:32, inilah Yesus ya, toiton ton ison, inilah Yesus, anestisen hoteos yang telah dibangkitkan Theos atau yang di sini tadi Deus, dewa. Opantes humeis esmen martires. Nah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksinya. Jadi Theos yang membangkitkan Yesus di sini, Bang, Theos yang menciptakan kebaikan atau kejahatan, Bang? Sementara dia posisinya lagi ada di alam bawah nih, Bang. Oke. Jadi kalau saya sebenarnya Alfi gini ya, mungkin Alfi mempunyai pandangan yang berbeda tentang bahasa, fungsi dan peran bahasa itu apa ya. Bagi Alfi itu sesuatu yang harus mengikuti norma dan formatif sebuah bahasa yang mesti digunakan dalam original apa istilahnya, original konteks bahasa itu sendiri. Tetapi Alfi juga mesti paham bahwa bahasa itu juga masuk ke dalam ranah budaya dan tradisi setiap orang, yang dimana perannya di situ akan mengadopsi setiap fungsi dan perannya masing-masing. Contoh aja kan, misalnya kata di sana, kata apa tadi itu? Deus ya, Deus dan Theos. Ya, Deus dan Theos. Deus dan Theos ini Tuhan atau dewa, Bang? Ya itu tadi, itulah Alfi kan mengikuti pemahaman linguistik yang formatif ya. Formatif dalam arti, arti kata ini dalam Yunani kan deva. Arti dalam ini bahasa Arab kan, misalnya Deus. Atau apa, dalam bahasa Indonesia, apa segala macam bahasa. Nah, Alfi juga harus pahami bahwa misalnya Islam atau Buddha, mereka mempunyai kamus bahasa tersendiri, kamus agama bahasa dan agamanya tersendiri. Artinya, ketika bahasa itu digunakan oleh penggunanya, Alfi juga mesti mempertimbangkan konteksnya. Kan gitu. Kalau ini konteksnya gimana? Oke. Kalau ini konteksnya gimana? Enggak. Kalau ini, aduh, noise Bang Jibril. Kalau ini konteksnya gimana? Ini Apokalipse Yohanes pasal 1 butir 8. Ego eimi to alpha keto omega, akulah yang alpha dan omega. Lege kurios hoteos, berkatalah kurios hoteos, Tuhan ilah, hoon kai hoen ya, kai ho erkomenos ho pantokrator, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, di sini ya, kalau kita lihat di bahasa Indonesia ini kan tulisan merah ya. Ego sum alpha et omega. Ego eimi to alpha keto omega. Di sini ada Theosnya dan di sini ada Deusnya. Apa bedanya sama Janus, Bang? Janus ya, Deus Romanus Principiorum et Finum, atau di sini ya Janus Romanus Deus Alpha et Omega. Apa bedanya, Bang? Tuan Abang sama Janus, Bang. Nih. Janus Romanus Deus Alpha et Omega. Nih kalau kita Inggriskan Janus Roman God G besar. Ini mau diartikan Tuhan atau dewa bodo amat. Of Alpha and Omega. Jadi Janus ini Tuhannya Romawi atau dewa Romawi nih. Kalau kita berbicara huruf besar dan huruf kecil.
Poinnya nggak di sana, Bang. Oke. Yang Alfi bantah itu apanya? Loh, bantu saya. Abang tadi menyatakan bahwa konteks ini Tuhan Abang menyatakan diri sebagai Alfa dan Omega. Janus juga menyatakan diri sebagai Alfa dan Omega. Bedanya apa, Bang? Coba aku pengen tahu, Bang. Oke. Sekarang saya bertanya begini. Loh, aku tanya balik. Enggak, biar Alfi tanpa menjawab pun Alfi akan mengerti. Nanti Alfi bertentangan dengan dirinya sendiri juga. Misalnya gini, saya bertanya, apakah kata Allah dalam bagi orang teman-teman Muslim di Indonesia sama orang Kristen seluruhnya, apakah berbicara tentang Allah yang sama, mengacu Sama. kepada yang sama? Sama. Artinya Nih, sama. langsung kutunjukkan nih. Nah, nanti jawab pertanyaanku ya. Holy Arabic Bible Dictionary santotakla.org ya. Pada Qomus Alkitabul Muqaddas Da'aratul Ma'arif Alkitabiyah Al-Masihiyah ya. Allah ibnullah bentuk mufrad, abna Allah bentuk jamak. Haza ini ismul ilah, nama al-ilah, nama sesembahan. Kholiku jami'il kainat, pencipta segala sesuatu. Sabar, aku masih bisa tunjukkan lagi barangnya. Di dalam Qomus Al-Munjid fil Lugha wal A'lam ya, yang disusun oleh Santo atau Romo Louis Ma'luf Al-Yasui dan rekannya. Ini di halaman 16 ya. Ini bisa saya tampilkan nih. Nih, oke. Nah, nih. Pada halaman 16 pada bab ilah ya. Al-ilah ilah dengan alif lam ma'rifat yang memiliki bentuk jamak alihah, ini adalah gelar ya. Kalau di kaidah bahasa Arab al-ilah ini adalah isim ma'rifat tuh. Nah, tapi dia belum isim alam. Dia belum proper name. Tapi ini adalah sesembahan yang telah dikenali. Sementara Allah nih ya, alif lam lam ha ismul zat al-wajibul wujud. Allah nama zat atau nama esensi al-wajibul wujud, yang wajib adanya gitu. Yang keadaan ini kalau kita baca, yang keadaannya itu tanpa diadakan dan keadaannya itu tidak mengalami ketiadaan. Nah, sekarang balik ke pertanyaan saya. Tolong jangan lari. Apa bedanya Alfa Omega yang ada pada Yesus dan Alfa Omega yang ada pada Janus nih? Sementara mereka sama-sama Theos, dan saya tunjukkan tadi sama-sama Deus. Apa bedanya? Bedanya itu adalah Janus itulah devanya orang Roman. Sementara Yesus adalah Kristen punya Yesus. Itu bedanya. Loh, Kristen datang dari mana? Terus gimana? Kristen datangnya dari mana? Datangnya dari mana? Nih, Datang dari mana? Maksudnya gimana datang dari mana? kitabnya Pak asalnya dari Yunani. Ini huruf Alfa Omega. Ini nih abjad Ibrani, abjad Aramaik atau abjad Yunani sih? Jawa itu Jawa. Oh, Jawa. Jangan nih, Pak. Oh. Hah? Oi, ini Janus jelas Roman God, dewa Romawi of Alpha and Omega, yang Alpha dan Omega. Ini jelas Alpha Omega ini huruf pertama dan huruf terakhir Yunani. Nah, Tuhanmu mengucapkannya, apa bedanya? Janus itu Allah. Karena Allah mengatakan ini Apa sih Mas Saha? ngomong pakai angan-angan dan cita-cita. Nah, Lu kalian tiap YouTube bertanya, Iwan Gunawan lagi sana. enggak, tiap kalian bertanya itu langsung ku jawab. Kenapa pertanyaanku enggak langsung dijawab? Nih. Ini ya bedanya Alfi sama yang lain ya. Ini pada surah Al-Hadid ya, surah Al-Hadid yang di awalnya itu Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallahi ma fis samawati wal ard ya. Nih, ini Al-Hadid ayat 3. Kalau Anda katakan ya, ayat 3 Al-Hadid itu Alfa dan Omega nih, huwal awalu wal akhiru. Mana Alfa dan Omeganya? Ini eneho ya, protos kaiho teleitaios. Mana Alfa dan Omeganya? Ini Al-Hadid ayat 3. Nah, sekarang jangan kabur-kabur. Pertanyaanku belum dijawab. Apa bedanya Tuhan Anda dengan Alfa dan Omega? Beda dalam hal apa yang Alfi maksudkan? Namanya itu penggunaannya udah berbeda. Di mana di perbedaan yang Alfi mau tahu itu apanya?
Loh, Yesus Alpha. Gini, Yesus Alpha. Janus Janus itu juga siapa? Alpha. Janus itu Roman siapa? God. Dewa Romawi, Roman God. Terus Deus itu siapa? Yesus itu siapa? Deus itu adalah gelar yang padanannya sama dengan Theos. Nah, Janus ini kan tadi udah aku kasih tunjuk. Oke, Aduh, ketika ya Allah. Deus. Janus ini juga gini, Janus ini juga Deus. Janus ini juga Deus. Janus Oke. ini juga Theos Romawi. Iya gitu. Menyuruh manusia namanya Nabi Muhammad SAW, manusia tuh datang ke di Saudi gitu ya. Nah, seluruh Arab, Jazirah Arab plus dunia, bahkan 3/4 dunia kalau tidak salah, itu ratusan tahun itu Islam. Nah, ini ada Tuhan, dia harus turun sendiri ke bumi, harus menderita, bahkan capek-capek membopong salib, jadi dicambuk dan lain-lain sampai mati dan lain-lain, membawa ajaran, ternyata ajarannya malah bangkrut. Kok bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Bang, silakan dijelaskan Bang Komodo. Oke, bangkrut. Berikan dulu data. Misalnya yang saya tahu jumlah Katolik saja di dunia itu 1,4 miliar jiwa. Muslim di dunia berapa? 1,9 Bang. 1,9 miliar? Iya. Oke, luar biasa lah. Masya Allah alhamdulillah. 1,9 miliar ya. Iya, dan Protestannya 800 juta. Jadi abang Baru lebih. saya dengar itu. Jadi kalau abang 1,9 gabung, miliar. oh ini saya saya buka datanya. Boleh? Ayo buka. Nanti dijawab pertanyaannya ya. Kalau ada datanya ya. Protestan. Itu 2 miliar. Nah nih, ini saya dari summary-nya aja Bang ya. Protestan total populations 0,8, itu yang tadi saya bilang 800 juta. Habis itu Catholic, 1,3. 1,3. Habis itu Islam total populations 1,9 billion. Jadi di antara 3 agama ini nomor satunya alhamdulillah Islam. Tapi kalau abang digabungin ya abang nomor 1. Ya. Kalau soal jumlah Ya, bisa digabungin digabungin, lah, kalau soal perang, kita ya. berbeda. Itu dia. Kalau soal jumlah gabung-gabung kalian. Kalau soal kita berbeda-beda. Kalian beda kan sama Katolik, pret. Kalian dengan pagan jumlahnya tanggung. Boleh lah kalau jumlahkan semuanya. Mau pegan atau apa segala macam digabungkan ya jadi manusia banyaklah kita manusia dunia ini. Setan pun dihitung boleh. Oke. Soal bangkrut. Jadi pertanyaan Kak Chan, bangkrut keuangannya atau populasinya menurun? Declining ya Populasi mungkin. Declining ya mungkin. Loh, populasi itu kan orang itu punya kepala, orang itu punya hati kan. Nah, bangkrut di kepala dan di hati orang-orang itu, bangkrut dia. Kalau saya pribadi saya mengatakan gini ya, kita mengakui ada sebuah fenomena di dalam terutama kekristenan Barat itu pada penurunan yang sangat-sangat drastis udah berlangsung mungkin lebih dari berapa dekade, lebih lah mungkin bahkan 100 tahun mungkin. Itu udah lama. Gitu. Kita mengakui itu. Nah, itu. Kita mengakui itu dia. Ya pertanyaan kenapa begitu? Tapi penyebabnya itu bervariasi. Yang paling menonjol itu adalah isu atau fenomena sekularisme. Loh, yang turun Tuhan loh. Masa Tuhan tidak bisa preventif terhadap itu? Gimana sih? Yang turun Tuhan loh. Tuhan langsung tuh. Kalau itu kan harus tanya sama Tuhan. Kalau saya hanya bisa menjawab dari perspektif manusia. Kalau bicara Tuhan tidak preventif, ya tanya sama Tuhan lah. Nah,
berarti salah premisnya. Tuhan turun menjadi manusia lalu mengajarkan dengan semua formatnya lah. Anda buktikan itu sendiri kan? Nah, begitu Bang. Tuhan Untuk apa menjadi saya- manusia dia pun nyesel. Tidak perlu lah saya membuktikan Tuhan kayak gimana. Intinya Oh, kan saya perlu. bertanya soal data itu ya bangkrutnya ya itu jawaban saya. Soal kenapa Tuhan tidak menjaga itu ya tanya aja sama Tuhan. Tanyanya kemana? Ada nomornya nggak? Tapi nggak masuk akal ya, maksudnya begini loh. Kalau misalnya dia yang turun itu Tuhan langsung, lalu Tuhan itu tidak tahu nih ada sekularisme, sedangkan dia datang untuk menyelamatkan gitu kan, untuk menyelamatkan dan lain-lain itu. Tapi fakta yang terjadi begitu. Di mana masuk akalnya coba? Oh ya, satu-satunya yang bisa masuk akal adalah bahwa kenapa Kristen bangkrut? Ajarannya itu bukan ajaran yang benar. Karena dari mana tuh bukan ajaran yang benar? Dari kepala dan hati orang-orang yang dipopulasi tadi kan gitu. Bang, saya nggak masuk akal ibadah di gereja, nggak ada dalilnya, nggak ada tuntutannya, nggak ada apa-apa. Bang, saya nggak bisa meyakini bahwa ada Tuhan datang menjadi manusia. Kenapa? Karena pagan mengatakan itu, Osiris, Mitra, Horus dan lain-lain lah gitu. Semua mengatakan itu. Karena tidak masuk kepala, karena tidak masuk hati, ya nggak datang ke gereja. Karena tidak datang ke gereja, tidak masuk statistik. Karena tidak masuk statistik, coret, turunlah di situ. Itu pun baru Kristen KTP yang 1,3 itu kan gitu, belum yang lain-lainnya. Itu alasan satu-satunya menurut logik begitu Bang Komodo. Dan pertanyaannya kapan Bang Komodo mengucapkan asyhadu itu loh. Kita setiap hari mengucapkan itu. Oh, yang mau alaf sama Kodoni aja udah hampir 100 belum ganti KTP belum ganti. Assalamualaikum. Tuh. Salam. Tata silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Tata. Waalaikumsalam Alfi. Ya mungkin kita inilah daripada diam-diam kita diskusi ini aja lah, konteks Indonesia dulu lah. Sambung yang tadi sore aja Bang, masih ingat gak sama saya? Ya ingat kok Pak Jibril, ingat. Soal monoteis. Iya soal monetis itu kita nggak mengelak itu, kita tidak ada teman-teman yang mempunyai asumsi aja yang mengatakan Tuhan tiga, tidak ada itu semua. Bukan soal monoteis. Saya refresh ya. Tadi sore saya tanya Bang Peter, Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Iya benar, oke. Abang bilang enggak. Iya. Berarti ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan Abang yang menciptakan kejahatan. Berarti ada sang pencipta lain selain Tuhan Abang. Berarti Tuhan Abang selain nggak maha pencipta, tapi berarti Abang bukan punya Tuhan, tapi dewa. Ada satu dewa yang menciptakan satu hal, ada satu dewa yang menciptakan satu hal. Silakan Bang disambung. Menurut saya gini, mungkin saya memahami alat berpikirnya Kang Jibril kan, saya memahami, tapi mungkin diksinya atau cara penyampaiannya yang Kang Jibril yang agak maksudnya yang kurang saya terima gitu loh. Saya memahami juga bahwa memang Tuhan sebagai maha, yang mahanya. Tapi mungkin bahasa yang tepat bagi saya Kang Jibril ya, bahasa yang tepat bagi saya itu mengizinkan. Tapi Tuhan itu bukan sumber. Kita nggak bisa atribusikan kejahatan itu. Oke, kalau kebaikan dan kejahatan itu terlalu berat bahasanya buat Abang sekarang ya, kalau saya tanya gini Bang, Tuhan Abang menciptakan kanan ya? Nggak sampaikan aja poinnya. Berarti dengan beliau menciptakan kanan, berarti dia secara nggak langsung menciptakan kiri Bang. Karena kalau dia menciptakan kanan doang, kanan itu nggak ada. Ya, itu kan bahasa kita manusia membedakan kiri dan kanan. Nah, gimana Tuhan Abang nggak menciptakan kejahatan kalau dia nggak menciptakan kebaikan juga? Emang kiri dan kanan itu jahat? Kan biasanya kanan biasanya baik, kiri jahat. Oh, enggak, itu berarti Kang Jibril masuk ke dalam dunia superstisi kalau begitu. Bukan, maksud ini cuma analogi. Gimana Tuhan Abang menciptakan kebaikan tanpa menciptakan kejahatan?
Gimana tuh caranya? Berarti ada Tuhan lain yang menciptakan kejahatan. Itu dewa-dewa. Nggak monoteis itu namanya. Abang terjebak dengan pola pikir ketuhanan abang nih. Nggak, coba begini, Kang Jibril masuk ke dalam teologi Islamnya, teologi Islam. Nah, saya yakin Kang Jibril akan menemukan arti itu. Di sana memang menciptakan segala sesuatu, tapi tidak mengatribusikan Tuhan sebagai sumber kejahatan. Oh iya, Tuhan saya nggak pernah ngajarin jahat juga. Tuhan saya nggak pernah ngajarin jahat. Beliau ini baik. Iya, itu dipandang sebagai sebuah potensi atau kapasitas dalam sebuah arti kapasitas, atau artinya Tuhan itu mempunyai capacity or potential. Enggak, yang coba abang udah paham kan pola pikir saya tadi, abang dari awal abang udah paham pola pikir saya sama pemahaman saya soal penciptaan dan monoteism. Nah sekarang yang saya masih nggak paham nih, abang gimana masih bisa ngaku samawi tapi Tuhan abang nggak menciptakan kejahatan? Coba terangkanlah bang, saya nggak paham nih gimana bisa samawi sementara hak ciptanya ini nggak cuma satu Tuhan, tapi ada Tuhan lain yang nyiptain lain. Coba bang. Saya nggak terima sama sekali kalau begini ya, atribut. Ini kan kita berikan atribut ya kepada Tuhan. Bagaimana mungkin sesuatu yang dalam dirinya itu adalah baik, tapi di saat yang sama dia juga adalah jahat? Saya kan nggak bilang Tuhan jahat, bang. Tapi dia Kan dia ngajarinnya yang baik, abangku ganteng. Kalau begitu begini, pertanyaan saya, Tuhan berpotensi nggak sebagai pelaku kejahatan? Nggak bisa, dia maha pengasih lagi maha penyayang. Ya justru di situ. Iya itunya abang udah paham. Kalau soal Islam udah terang benderang bang. Yang saya nggak paham, abang ngaku monoteis, Tuhannya satu maha pencipta, tapi nggak ngaku Tuhannya bikin menciptakan kejahatan. Gimana nih bang? Saya masih nggak paham nih. Coba bikin saya paham bang. Saya agak apa sih? Saya agak kurang terima ya kalau Bang Jibril mengatakan menciptakan kejahatan. Coba Bang Jibril narasikan dulu lah, elaborasi lebih jauh tentang filosofi Kang Jibril tentang menciptakan kejahatan. Coba jelasin. Dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kami free will, memberikan kita free will, itu secara tidak langsung beliau memberikan kita hak untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Secara tidak langsung, dengan beliau menciptakan free will atau kebebasan, itu dia udah menciptakan kebaikan sama keburukan, paham nggak bang? Ya. Ya di situ. Itu kan sudah dalam konteks manusia ya, konteks manusia. Di sini sebagai ciptaan, udah masuk ke dalam artinya satu Tuhan, yang kedua manusia atau yang kedua ciptaan. Nah, Kang Jibril kan udah, saya nggak menegasikan soal manusianya. Potensi manusianya itu, potensi manusia sumbernya dari mana? Itu Tuhan menciptakan kita, itu nggak ada yang, saya setuju kok bahwa Tuhan menciptakan kita dengan free will, itu sudah oke. Tapi yang abang belum terima nih apa nih? Atributnya, atribusi yang kita berikan kepada Tuhan itu sebagai menciptakan kejahatan. Parameter kebaikan itu harus ada kejahatan bang. Kalau nggak ada kejahatan, kebaikan itu nggak ada bang. Justru itu berarti Kang Jibril sudah menempatkan Tuhan dalam posisi dualisme. Bukan dualisme dong. Kalau dualisme abang, kan tadi kita udah jelasin bang, dualisme itu kebaikan sama kejahatan itu seimbang. Ada pencipta kebaikan, ada pencipta kejahatan. Ada dua pihak bang, itu dualisme. Ini satu, monoteisme bang. Satu yang nyiptain satu. Dualisme itu ada dua pihak. Kayak abang nih, Yesus baik, Lucifer jahat. Dua-duanya, yang satu menciptakan kebaikan, yang satu menciptakan kejahatan. Nah itu dualisme. Kalau monoteisme satu bang, satu.
coba gini Bang, siapa sih namanya Bang siapa namanya Bang Komodo? Bang Peter, Bang Peter. Bang Peter. Gini. Panas dan dingin itu dualisme bukan? Enggak, saya lebih suka Kang Glenn jelasin statementnya daripada bertanya-tanya gitu. Jelasin statement. Iya. Saya bertanya Bang, biar Abang biar ngerti dulu. Coba Abang jawab cara pola pikir Abang dulu lah. Seperti apa? Kalau emang betul ya bagus, kalau salah ya saya luruskan supaya ada ingat Bang. Kalau Abang langsung jawab Abang nggak akan ingat itu. Nanti tanya lagi. Lanjutin aja. Kira-kira. Posisi Kang Glenn apa? Ya, gini loh. Pertanyaan saya ulang lagi. Apakah panas dan dingin itu termasuk dualisme atau tidak? Karena ada dua keadaan yang berbeda kan itu kan. Itu kan dua keadaan yang berbeda kan. Apakah itu dualisme atau bukan? Ini untuk menjelaskan bahwa tidak semua yang berlawanan itu akibat adanya dualisme, Bang. Itu loh. Atau yang lebih, saya feeling saya dia nggak pahamnya di sini. Tuhan itu bukan pelakunya, Bang. Abang pikir, ini yang dari yang saya tangkap dari kalimat-kalimat Abang begitu saya putar lagi di kepala saya. Abang pikir Tuhan saya itu pelaku kejahatan, bukan, dia penciptanya, pelakunya bukan dia. Iya, itu yang saya nggak terima Kang Jibril. Justru Tuhan, justru kita mendefinisikan Tuhan itu atau atributkan ke Tuhan sebagai pencipta kejahatan. Dia pencipta segalanya, bukan cuma pencipta kejahatan, dia pencipta segalanya. Sementara ya, realitasnya adalah kejahatan itu lahir dari dalam diri manusia. Iya, manusia ini ciptaan siapa? Ya justru itu. Manusia ini coba dijawab, manusia ini ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Berarti Tuhan secara tidak langsung menciptakan kejahatan kan? Ya, itu La haula wala quwata illa billah. Oke, gini Bang. Gini. Bang. Ini simpel ini. Abang nih Bang Peter. Nanem biji mangga. Jadi pohon mangga. Abis itu ada mangganya busuk. Abang nanem mangga busuk gak? Enggak. Lah, jadi siapa yang nanam? Gimana sih? Masa nggak paham juga nih? Kalau belum paham juga sih nggak paham nih. Hubungan sebab akibat. Ya itu memang sebab akibat. Dengan Tuhan menciptakan free will, akibatnya kan itu. Ada kebaikan, ada kejahatan. Tapi tidak mengatribusikan itu sebagai... Iya, Abang juga pas nanam mangga itu kan Abang nggak mau busuk keluarganya. Harus saya balas pakai dalil hukum sih. Kenapa kejahatan itu timbul, Bang? Coba saya pakai dalil hukum nih, dalil manusia nih. Kenapa kejahatan itu timbul? Kejahatan itu berakar dari pilihan bebas manusia, free will tadi. Pilihan manusia. Kenapa sesuatu yang manusiawi terus saya atribusikan kepada sang penciptanya? Loh, kalau itu lagi sih. Sebagai sebuah fakulti. Oh, Abang mau nyalahin Tuhan. Justru di situ. Jangan dong, Bang. Dengan Tuhan menciptakan, dengan Tuhan memberikan kita free will, dengan Tuhan memberikan kita Al-Qur'an, dengan Tuhan memberikan aturan-aturan dan nabi-nabinya, kita udah tahu yang mana yang baik, yang mana yang benar. Makanya tadi sore Abang bilang, "Oh, kalau ateis itu ateis juga bisa tahu yang mana yang baik, yang mana yang benar." Nggak bisa, Bang. Abang tahu nggak? Ateis, cara berpikir ateis, menyundul itu boleh, Bang. Nggak ada masalah. Kenapa? Menghasilkan uang, habis itu uangnya untuk ngidupin anaknya. Baik nggak? Nggak usah pakai parameter agama. Baik nggak? Menyundul prostitusi. Oh, prostitusi. Oke. Nah, uang yang dia pakai menghasilkan prostitusi, uangnya dipakai untuk membesarkan anak, untuk sekolah, untuk ini, untuk itu, hal-hal baik. Menurut Abang itu baik nggak? Secara ateis, tanpa parameter agama.
Saya pikir Baik, tapi nggak benar. Allah itu sudah mengajarkan hal yang benar, bukan yang baik doang. Baik itu belum tentu benar. Allah itu dengan Al-Quran, dengan nabi-nabinya udah mengajarkan yang benar. Nah, jadi ateis itu nggak bisa dijadiin parameter. Kebenaran itu dari Tuhan. Balik lagi kebaikan dan kejahatan. Tuhan nggak pernah ngajarin kejahatan, Bang. berarti itu siapa itu Bang bilang skenario, memang skenario Tuhan itu dia sebagai pencipta kejahatan untuk dalam diri manusia ya. Kenapa? Gimana? deh. Kalau bagi saya posisi saya gini sebenarnya, saya tidak saya kurang terima dalam pemikiran saya kalau kejahatan itu diciptakan. Iya, susah memang kalau keluar dari pagan masuk ke samawi ini agak susah, Bang, agak berat nih. Itu saya kurang percaya. Hakikat Tuhan itu. Padahal, bentar Bang, padahal data Biblemu itu sangat mendukung itu. Nah kita baca nih ya data di Biblemu. Malah itu saya nggak percaya Bible. Ini data di Biblemu ya, sabarlah kalau dikasih tahu. Bunda Rahma tuh nggak suka saya Bible. Nih, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kau saya kasih kebenaran data ya. Gak usah kau percaya, yang penting ini di Biblemu, kecuali kau anggap ini sampah ya udahlah. Akulah yang membentuk terang. Jadi kalau kau anggap sampah ini nggak usah kau terima ya. Akulah yang membentuk terang, membentuk terang. Ya kan kau membahas ini toh? Ini ada di Bible. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan. Akulah host mute dia atau kok saya tendang kau. Akulah yang membentuk. Saya tendang kau. Saya host. Aku kenapa kau takut? Apakah ini sampah? Apakah ini sampah yang akan kutunjukkan ke kau sehingga kau takut menengok sampah? Apakah ini najis? Biblemu sampah. Oke, kita baca sampah ini ya. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan gelap. Akulah yang mendatangkan kesejahteraan dan menciptakan malapetaka. Dia menciptakan malapetaka. Aku Allah membuat segala hal ini. Jadi jangan kau heran. Ini di Biblemu pun seperti ini pengakuan itu yang Tuhan yang tadi sore saya buka ya, Bun. Yesaya 45 nomor 7 ya. Iya, 457. Dia yang menciptakan malapetaka jadi dua sisi. Tinggal kau memilih. Kau punya free will, pilihan. Kau mau jahat, kau mau baik. Nah ini. Nggak terlalu banyak berpikir ini di Biblemu ini. Kecuali kau tadi sudah bilang sampah ini ya. Terserah Biblemu sampah. Lanjut. Coba dari Ustadz Tahta. Gimana Ustadz Tahta? Silakan Ustadz. Gitu. Sebentar, ini kenapa Pak Komodo bilang Biblenya itu sampah atau tidak benar itu? Pak Komodo emang nggak yakin maksudnya dengan Biblenya? Kalau aku kasih data ya, aku tunjuk kebenaran dia panas. Dia menganggap Biblenya sampah ya udah. Enggak, Bible. Kenapa Pak Komodo menganggap Biblenya sampah itu? Kenapa? Bukan kitab referensinya gitu. Benar itu Pak Komodo? Saya bukan penyembah Alkitab, saya bukan penyembah ayat. Itu aja statement saya. Ngerti, kalau nggak ngerti ya udah, nggak ngerti biarin aja. Mana ada yang menyembah ayat? Ya lanjut. Tidak menyembah Bible, tidak menyembah ayat, terus menyembah apa? Kalau teman-teman selalu kutip ayat sana sini itu apa ya? Bagi saya itu sesuatu yang aneh ya, penyakit namanya itu. Jadi sebenarnya gimana? Jadi dari situ lahirnya itu, maka saya akan penyembah ayat. Karena ayat itu kosong, nggak ada apa-apanya tanpa interpretasi yang bagus. Terus interpretasinya gimana caranya? Ya ngomong lain aja lah. Enggak. Ini harus kita teruskan ini. Bahwa ayat-ayat yang nggak perlu. Pertanyaan saya, interpretasi. Langkah pertama untuk menginterpretasi itu apa? Apa langkah awalnya? Ya bawa Al-Quranmu, jangan bawa kitab suci. Ya kenapa? Kitabmu nggak suci kok. Banyak yang salah, banyak revisi, banyak diganti. Suci dari mana? Ayo. Kamu udah bicara agama, udah lanjutin aja agama. Mau dibuktikan? Biar kita buktikan. Enggak, saya nggak perlu. Kitab suci saya nggak perlu dibela.
lu bahas kitab suci ya silakan, tapi jangan dengan saya bahas kitab suci. Kenapa? Apa Kenapa kitab suci? takut dibahas Bibelmu? Jijik kau sama Bibelmu. Jijik sama penjelasanmu itu. Saya buka tadi itu Bibelmu itu, kau jijik ya? Kau jijik menengok karena banyak ayat-ayat persundalan. Jijik Nggak gini penjelasanmu Bunda. aja. Tunjukin aja Bunda, suruh dia yang interpretasi, kita lihat bener nggak cara dia menginterpretasi. Ayo, coba buka lagi Bunda, tolong buka, suruh dia interpretasi. Yang mana yang tadi kah? Yang Yang tadi. mana aja bebas Bunda, ya bebas Bunda, bebas yang mana aja. Yang lain lah. Boleh. Ini aja Online tadi. Aku ngomong. Ini aja. Boleh aku ngomong. Ngomong Nggak yang boleh. itu. Denny Boleh boleh aku Pak Denny, ngomong? silakan. Bunda Rama tadi kan Bunda Rama bilang ngomong masalah persundalan. Nanti kalau aku di surga. Nggak bahas itu Bang, jangan itu ini dulu. Karena dia tidak Aku mau bercanda terima aja. ini kan. Dia nggak mau terima ini, dianggap sampah ini, Bible dianggap sampah, nggak mau. Padahal kita tunjuk data-data di Bible-nya. Oh itu tuh. Iya. Dia nggak mau terima. Padahal ini. Coba ajarin. Nah, silakan. Coba ajarin saya cara interpretasi itu. Tapi coba. Pak Komodo Coba. ini benar. Enggak, Pak Komodo ini benar nih. Dia pengikut Paulus. Kan Paulus mengatakan Taurat itu sampah. Pak Komodo melanjutkan itu Bible adalah sampah. Benar ini Pak Komodo, saya setuju. Ada dalil Oke lah. itu. Lanjut silakan. Bagus. Coba Bang Komodo. Bukan coba, kata saya ya, kata Pak Paulus. Nah, Komodo coba jelaskan cara interpretasi ayat itu gimana. Ayo, karena saya tahu ilmunya. Ayo. Ya, Anda ajarin saya aja. Ajarin semua Alkitab, jangan satu ayat. Tadi yang mendalilkan itu jijik atau penjelasan kan situ ya. Ya Anda harus mendalilkan kepada kami. Kenapa jijik itu? Kenapa alasannya? Saya tantang Pak Glenn. Sekarang jelaskan ke saya ringkasan kitab suci itu apa? Jelasin. Yang tadi membuat statement jijik itu siapa? Kan Anda. Dong. Saya nggak pernah ngomong apa-apa tadi. Anda yang membuat Komodo statement Anda tadi. jijik. Jelas. Komodo tadi kan? jijik sampah katanya. Ya udah, coba jelaskan cara interpretasinya gimana? Jelaskan sama saya. Kenapa Anda bilang jijik itu kenapa? Coba jelaskan. Jelaskan ilmumu secara komprehensif. Tidak perlu dijelaskan. Tidak perlu dijelaskan. Saya nanya penjelasanmu dulu. Kenapa harus nanya balik? Gimana? Kenapa Anda nanya balik? Saya kan nanya. Dalil Anda mengatakan Bunda Rahma jijik menjelaskannya itu kenapa? Apa dasarnya? Jijik Ya, kenapa? mulutmu. Jijik mulutmu sama Bunda Rahma yang mengatakan itu. Loh, yang kita bahas Bibelmu kok kau jijik kalau kita baca Bibelmu? Iya. Kenapa kau jijik? Oke, Anda ngomong mulut saya jijik, oke. Tapi bukan jelaskan sama saya gimana saya interpretasinya itu. Iya, Ayo. jelaskan dengan kejijikanmu. Jelaskan aja, saya dengar. Saya nanya, kok mulai menghujat Anda di sini? Udah ada. Saya nggak. Anda bilang jijik itu menghujat bukan tai. Hah? Gimana? Anda bilang jijik itu bukan menghujat namanya anjing. Hah? Lah. Ya, tadi saya ngomong bye-bye loh ya. Makanya saya bilang jangan kita masih diskusi sesuatu lalu masuk ayat. Lah, kau Masuk berdiskusi, Masuk landasan ke dalam kau topik, berdiskusi jangan lupa. apa? Tiba-tiba Landasan kau ayat. berdiskusi majalah, bukan Bible. Ini dialog lintas Ngarang. agama. Ngarang, Kau ngarang. beriman itu landasan Lomba- imanmu lomba apa? ngarang. Majalah, buku komik, primbon. Kau jijik sama ini, landasan apa kau berdialog itu pakai data apa? Iya, aku jijik semuanya itu. Data sampah. Oh, jadi ini kau anggap apa ini? Kau jijik sama semua ini. Oh, dia jijik sama semua ini katanya. Oke. Berarti kau menganggap Bibelmu itu suatu kejijikan. Gak apa-apa, Iya. itu imanmu, kejijikan. Iya. Itu iman saya udah final. Udah ada itu jijik. Itu aja. Wih, jijik sama parah.